Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembelajaran online kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran orang dewasa. Diharapkan nanti peserta mampu pertama menjelaskan pengertian dari pembelajaran orang dewasa, kedua memahami gaya belajar orang dewasa, dan yang ketiga tips bagaimana memberikan pembelajaran pada orang dewasa. Di sini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan quote-quote yang akan berkaitan dengan proses belajar mengajar kita. Quote yang pertama yakni dari Andres Reva. Pembelajar kita belajar dari apa yang kita sampaikan. Kita perlu belajar dari apa yang mereka tanyakan. Maka kita selaku pengajar selalu belajar dari para pembelajar. Cara kita belajar adalah dengan memahami dari apa yang mereka tanyakan. Quotes yang kedua, sering kita merasa puas jika telah menyampaikan apa yang kita mengerti, akan tetapi kita tidak mengerti apakah peserta telah belajar. Quotes yang kedua ini menekankan tentang pentingnya sebagai seorang pembelajar untuk selalu memperhatikan apakah peserta belajarnya telah belajar dari apa yang telah disampaikan. Pengertian pembelajaran orang dewasa. Apakah pembelajaran orang dewasa itu? Yakni suatu proses di mana orang-orang yang sebagian besar peran sosialnya dapat digolongkan dalam status orang dewasa, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sengaja dan dengan mengadakan perubahan kemajuan ke arah pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai maupun keterampilan yang telah mereka miliki. Jadi kalau kita lihat bahwa orang dewasa itu memiliki pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai terdahulu. Nah, disinilah peran penting kita sebagai seorang pengajar, bagaimana kita bisa merubah pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang mereka miliki terdahulu ataupun menambah pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang baru, khususnya kepada orang dewasa. Seperti sebuah gelas yang sudah berisi, maka di sini tugas kita bagaimana memasukkan suatu air ke dalam suatu gelas yang sudah terisi warnanya. Maka kita harus pintar-pintar dalam memahami tipe gaya belajar orang dewasa, sehingga apapun yang kita kasih atau yang kita beri itu akan ditampung dan menjadi satu warna. Berbeda halnya dengan pembelajaran pada anak-anak. Pembelajaran pada anak-anak seperti sebuah gelas kosong yang tidak ada air sedikit pun di dalam gelas tersebut, sehingga kita bisa dengan mudah mengisi apapun di dalam gelas tersebut. Maka dari itu kita harus bisa mengenal gaya belajar orang dewasa. Gaya belajar orang dewasa itu yang pertama memerlukan kondisi yang bebas. Jadi orang dewasa itu tidak suka sesuatu yang mengikat, tidak suka sesuatu yang terlalu banyak aturan. Kemudian yang kedua, tidak menyukai hafalan. Orang dewasa itu sangat tidak menyukai hafalan, tapi lebih suka yang sifatnya praktis dan bisa dijalankan. Kemudian berikutnya, orang dewasa itu lebih mengutamakan pemecahan masalah, tidak terlalu banyak teori, tapi lebih menekankan pada sesuatu yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Jadi ini berkaitan yang keempat, yakni hal yang praktis, bukan teoritis. Hal yang praktis yang sifatnya bisa mengutamakan pemecahan masalah, yaitu gaya belajar orang dewasa. Maka implikasi dari gaya ini sehingga kita
sebagai seorang pengajar harus bisa menyesuaikan terhadap gaya belajar orang dewasa seperti ini. Maka kira-kira metode apa yang lebih tepat untuk gaya belajar seperti ini? Nah, di sini kita lihat ada beberapa metode. Yang pertama adalah diskusi kelompok, kemudian ada metode demonstrasi, ada metode simulasi, dan tentu ditambah dengan penggunaan multimedia dan lain-lain. Jadi di sini harus pintar-pintar kita dalam menggunakan metode maupun media yang tepat, sehingga orang dewasa tersebut bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dan juga bisa menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh dirinya. Nah, maka kita harus memperhatikan poin-poin atau gaya belajar orang dewasa seperti itu. Pengajar biasa memberitahu, pengajar yang baik menjelaskan. Pengajar yang lebih baik itu dapat mendemonstrasikan. Namun, pengajar terbaik adalah pengajar yang mampu memberikan inspirasi. Dalam percakapan langsung, faktor verbal menentukan kurang dari 30%. Lebihnya adalah 65%. Komunikasi dilakukan non-verbal. Maka di sini adalah peran penting kita dalam memanfaatkan metode dan media yang tepat, sehingga komunikasi non-verbal ini juga dapat berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita sampaikan itu sangat mudah dimengerti oleh si pembelajar. 5 menit pertama dari presentasi Anda dapat menentukan 100 menit berikutnya. Nah, dalam hal ini kita sebagai pembelajar, sebagai pengajar harus bisa memberikan kesan di awal-awal, ya, di menit-menit awal pertama. Nah, ini menit-menit krusial di mana ketika misalnya kita gagal di menit pertama, maka kita akan gagal di menit-menit berikutnya. Maka di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa tampil maksimal di menit-menit awal ketika kita presentasi atau menyampaikan sesuatu. Secara rata-rata kita mengingat 20% dari yang kita baca, 30% dari yang kita dengar, 40% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita katakan, 60% dari yang kita kerjakan, 90% dari yang kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan sekaligus. Nah, berdasarkan teori ini, maka dalam memberikan pembelajaran orang dewasa, kita harus bisa menggunakan media, ya, karena media ini bisa membantu kita dalam hal memperkuat apa yang kita sampaikan. Jadi bisa dengan melihat sekaligus, mendengar, mengatakan, bahkan bekerjakan sekaligus. Jadi kita di sini harus pintar-pintar dalam menggunakan metode dan media yang bisa mendukung proses belajar mengajar kita. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin baik dalam proses belajar mengajar. Semakin banyak melibatkan panca indera, maka semakin banyak yang akan ditangkap oleh si pembelajar. Tips pendidikan orang dewasa. Maka perhatikanlah beberapa tips-tips berikut ini yang akan saya sampaikan. Dalam pembelajaran orang dewasa nanti kita akan bisa harus setting terlebih dahulu tempat duduk. Ya, kita banyak model-model tempat duduk. Silahkan manfaatkan, sesuaikan dengan si pembelajar. Ya, jadi kita bisa dengan menggunakan model baris seperti ini, atau model setengah lingkaran, atau model tingkat. Ya, jadi tergantung situasi dan kondisi di tempat belajar mengajar tersebut. Tips yang kedua, word atau verbal. Gunakanlah vokal yang bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian, ekspresi yang antusias pada saat bicara untuk memotivasi audiens kita. Ya, jadi ini penting, ya, ini termasuk kemampuan secara patologis, secara emosional, kita bisa menggugah orang yang mendengarkan kita. Contoh bahwa seorang pembicara yang handal, yang memiliki komunikasi yang baik, yang bisa menggugah dan memainkan emosi adalah Bapak Soekarno. Ya, maka sini peran penting kita dalam menggunakan bahasa, ya, pada saat berbicara itu sebisa mungkin bisa menggugah audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Pausing, henti sejenak dalam berbicara. Jadi jangan ketika berbicara itu tidak ada pausnya, berbicara terus menerus tanpa jeda. Nah, perhatikan hal tersebut.
Tone and pitch, naik turunnya suara pada saat bicara ini agar tidak monoton. Maka perhatikanlah poin-poin dalam verbal ini ya, sehingga nanti kita bisa memberikan kemudahan dalam memberikan pendidikan pada orang dewasa. Masih dengan verbal, ham it up, ekspresi yang lebih dari biasanya kita berbicara pada sebuah grup yang besar, sehingga ini bisa menarik perhatian dari audiens kita. Speak clearly, kejelasan berbicara. Maka ini perhatikan, ketika kita berbicara, sampaikanlah sesuatu dengan jelas, baik itu dengan perkataan yang harus dengan tegas, mana perkataan yang harus dengan lamban, namun jelas. Speak out, not up, berbicara dengan menggunakan suara lepas tapi tidak meninggi, nyaman untuk didengar. Oke, masuk lagi yang berikutnya, tips keempat, body language. Smile untuk mengurangi rasa gugup, juga manfaat untuk membantu suara agar lebih menarik. Avoid creating barriers, hindari hambatan yang timbul. Anda harus dekat dengan audiens, misalnya berdiri di samping meja. Kemudian stand square, temukan posisi yang nyaman. Posisi yang terbaik untuk berdiri adalah dengan cara kaki tidak melebar. Hindari kedua tangan masuk ke dalam saku celana. Be natural, sebaiknya menggunakan gestur, gerakan banyak anggota badan dengan wajar, tidak berlebihan, dan postur juga sikap dan cara berjalan akan mempengaruhi persepsi audiens terhadap kreativitas pembicara. Yang kelima, mengatasi gugup, persiapkan semua materi, pelajari audiens, menentukan posisi berdiri yang tepat, olah vokal, mengeluarkan suara sebelum mulai, alihkan perhatian, persepsi, dan banyak-banyaklah berkonsumsi air putih sehingga kita lebih berkonsentrasi. Tarik nafas dalam-dalam, percaya diri tapi tidak berlebihan. Ini yang keenam ya, mengatasi demam panggung. Sersan, serius tapi santai, lakukan imagery exercise, latihan singkat ya, kuasai kata-kata pembukaan. Kira-kira pembukaan itu biasanya kurang dari 5 menit. Yang ketujuh, tips lain ya, tangan jangan masuk ke kantong celana, diambil dengan tangan kiri, hindari memegang pen atau kertas dan lain-lain, hindari duduk berdiri di satu tempat, hindari membelakangi peserta ketika berjalan, menulis di kertas flip chart tulisan besar dan terbaca. Kemudian tips presentasi slide PowerPoint juga diperhatikan, di sini kurang 7 baris, tulisan tidak berkait, font usahakan lebih dari 24, gunakan huruf sans serif, Arial, Verdana atau Tacoma ya, silakan, yang penting jelas. Gunakan kontras ya, jadi dalam latar belakang PowerPoint itu harus kontras sehingga akan enak dan lebih soft di mata. Sajikan dengan menarik dengan permainan warna, huruf dan animasi. Jangan berlebihan menggunakan teknik animasi. Buatlah presentasi menjadi menarik dengan teknik pencair suasana, penyegaran atau permainan. Di sini kita harus latihan terus di depan cermin ya. Nah, kegiatan ini dilakukan sendiri di ruangan dengan membayangkan peristiwa penyajian. Jadi sesuatu itu harus kita latihan. Nah, ini berikut aktivitas pencarian suara yang luar biasa. Banyak sekali dalam bukunya, jadi kita bisa belajar bagaimana sih aktivitas pencarian suara yang luar biasa. Jadi kita bisa melakukan permainan, ya kan? Kemudian kita bisa melakukan tebak-tebakan, sehingga dalam belajar mengajar itu bisa cair suasananya, tidak tegang ya. Nah, ini silakan nanti dicari ya beberapa permainan-permainan ini dan dikuasai dan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ini aktivitas tinjauan ulang yang luar biasa atau evaluasi. Dalam evaluasi kita tidak melulu dengan memberikan pertanyaan, tapi juga kita bisa dengan melakukan permainan ya, evaluasi permainan. Nah, misalnya sebagai contoh, ini jawaban, ini pertanyaannya. Nah, jadi kita memberikan jawaban, jadi peserta kita minta untuk membuat pertanyaannya ya, jadi bisa evaluasi bisa dilakukan dengan
permainan, dan lain-lainnya. Barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya paham. Confucius. Maka silahkan Anda nanti mempraktekkan dan mencoba sehingga lebih memahami. Baik, saya rasa itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian kita tutup perjumpaan ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.